Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita sudah masuk ke bab 2 yaitu dasar-dasar teori himpunan. Nah, teori himpunan biasanya kita akan menggambar kayak gitu. Ada teori himpunan itu cuma dua pasang yaitu A dan B, ada juga yang 3 pasang, ada yang 4 pasang dan lain sebagainya. Untuk SMP itu kita akan belajar antara 2 pasang dan 3 pasang yaitu A dan B, bisa juga A, B dan C. Tuh. Untuk yang pertama, dasar teori himpunan. A. Menyatakan himpunan. Ada dua cara untuk menyatakan himpunan. Yang pertama, menuliskan tiap-tiap anggota himpunan di antara dua kurung kurawa. Jadi, teori himpunan itu identik dengan kurung kurawa. Yang kedua, menuliskan sifat-sifat yang ada pada semua anggota himpunan di antara dua kurung kurawa. Kadang-kadang suatu himpunan hanya dapat dinyatakan dengan salah satu cara, tetapi kadang-kadang juga dapat dinyatakan dengan kedua-duanya. Contoh, menyatakan himpunan berikut dalam notasi himpunan. Yang pertama, himpunan A. Itu adalah himpunan bilangan bulat antara 1 dan 5. Berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Untuk yang B, himpunan bilangan real yang lebih besar dari 1. Yang B, diagram Venn. Dalam diagram Venn, suatu himpunan dinyatakan sebagai suatu lingkaran yang diberi nama himpunan tersebut. Jika perlu, anggota-anggota himpunan dinyatakan sebagai titik di dalamnya. Contoh, himpunan S bilangan asli, himpunan A bilangan ganjil, dan himpunan B bilangan prima lebih dari 2. Himpunan di atas dapat dinyatakan dalam diagram Venn. Dalam sebuah kelas terdapat 17 siswa gemar matematika, 15 siswa gemar fisika, 8 siswa gemar keduanya. Tentukan banyak siswa kelas tersebut. Itu juga bisa dinyatakan dalam diagram Venn. Untuk yang C, himpunan bagian. Jika A dan B adalah himpunan-himpunan, maka A disebut himpunan bagian atau bahasa Inggrisnya subset dari B bila dan hanya bila setiap anggota A juga merupakan anggota B. Contoh, 2 subset yaitu 1, 2, 3. Himpunan 2 itu subsetnya 1, 2, 3. Selanjutnya untuk himpunan kosong. Suatu himpunan yang tidak memiliki anggota disebut himpunan kosong dan diberi simbol lingkaran terus diseret atau kurung kurawa. Ini atau kurung kurawa tapi tengahnya kosong. Itu adalah himpunan kosong. Terus yang C yaitu himpunan ekuivalen. Himpunan ekuivalen memiliki jumlah anggota dalam himpunan yang sama. Contoh, diketahui A, M, E, R, A, H, B, 1, 2, 3, sampai 7, C, A, E, I, O, U, Do, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Himpunan yang ekuivalen adalah untuk yang A dan C, berarti yang sama itu adalah E, A. Untuk yang B, itu untuk himpunan B dan himpunan Do itu yang sama adalah 2, 3, 5. Sudah, itu saja. Itu adalah himpunan ekuivalen. Himpunan kuasa. Himpunan kuasa lambangnya P dalam kurung A adalah himpunan yang anggota-anggotanya adalah semua himpunan bagian A.
Jika A memiliki N anggota, maka PA memiliki 2 pangkat N anggota. Contoh diketahui A atau himpunan A itu adalah E, Y. Cari himpunan kuasa A. Penyelesaiannya adalah himpunan bagian A adalah 0, himpunan 0, himpunan X, himpunan Y, dan himpunan E, Y itu adalah himpunan kuasa. Operasi-operasi pada himpunan. Yang pertama, operasi gabungan. Gabungan dua buah himpunan A dan B atau lambangnya AUB adalah himpunan semua elemen-elemen anggota A atau B. Gabungan itu identik dengan dan. AUB. Maaf, untuk gabungan itu identik dengan atau. Untuk yang kedua adalah irisan. Irisan itu dua himpunan A dan B, lambangnya A, kayak gitu. Terus adalah himpunan semua elemen X dalam himpunan semesta, sedemikian sehingga X anggota A dan sekaligus anggota B itu adalah irisan. Yang ketiga adalah komplement. Komplement himpunan A pangkat C. Lambangnya kayak gitu, A pangkat C itu adalah himpunan komplement. Adalah himpunan semua elemen X dalam himpunan S atau semesta, sedemikian sehingga X bukan anggota A. Yang kedua, selisih. Selisih himpunan B dari A dapat ditulis A dikurangi B adalah himpunan semua elemen X dalam S, sedemikian sehingga X anggota A tetapi X bukan anggota B. Itu adalah operasi-operasi pada himpunan. Yang pertama, kita akan membahas tentang gabungan atau union. Notasinya adalah AUB jika X sedemikian sehingga X elemen bilangan A atau X elemen bilangan B. Tulisannya kayak gitu. Nah, untuk gabungan itu kayak gitu, semuanya digabung dari A dan B. Contoh, jika A itu 2, himpunan A itu terdiri dari 2, 5, 8 dan himpunan B 7, 5, 22, maka AUB atau A gabungan B itu sama dengan 2, 5, 7, 8, dan 22. Jadi semuanya digabung. Yang kembar dijadikan satu saja. Tuh. Terus untuk A gabungan himpunan kosong itu jawabannya adalah himpunan A itu sendiri. Terus yang kedua, A irisan B. Simbolnya kayak gitu. Untuk X sedemikian sehingga X elemen A dan X elemen B. Jadi untuk irisan, kalau gabungan itu tadi semuanya digabung, kalau irisan itu yang kembar-kembar saja. Jika ada himpunan A 2, 4, 6, 8, 10 dan B 4, 10, 14, dan 18, maka A irisan B itu yang sama itu berapa? 4 sama 10. Maka jawabannya A irisan B adalah 4 dan 10. Dan seterusnya. Lanjut ke komplement. Komplement itu adalah bilangan yang ada di luarnya. Misal, jika A 1, 3, 7, 9 dan A komplement itu sama dengan yang tidak ada B 1, 3, 7, 9, yaitu berapa? Antara U-nya itu tadi 2, 4, 6, 8. Jadi angka-angka yang ada di luar lingkaran itu adalah komplement. Yang keempat adalah selisih atau diferensi.
notasinya A dikurangi B untuk X sedemikian sehingga X elemen A dan X tidak elemen B sama dengan A irisan B. Maka jika A 1, 2, 3 sampai 10 dan B 2, 4, 6, 8, 10, maka A dikurangi B sama dengan 1, 3. Terus yang tidak ada dari A berapa? 1, 3, 4 ada, 5, 6 ada, 7, 9. Jadi kayak gitu. Ini ada soal. Diketahui S yaitu bilangan semesta A sampai G. Untuk bilangan A itu sama dengan A, C, E, G dan B, D, E, F, G. Tentukan A, U, B. A irisan B dan B dikurangi A dan A komplement. Penyelesaiannya adalah itu tadi A, U, B sama dengan A, C, D, E, F, G. Jadi semuanya dibagun. Jadi semuanya digabung. Untuk A irisan B kita cari yang sama. Untuk himpunan A dan himpunan B yang sama itu apa? E sama G. Untuk B dikurangi A berarti yang tidak ada di B itu apa? Yang tidak ada di B, yang tidak ada di A itu adalah huruf D dan huruf F. Untuk A komplement itu berarti yang tidak ada di A dan B tersebut yaitu B, D, F. Tuh. Ada hukum-hukum himpunan. Ini harus hafal di luar kepala kalau menurut saya. Yang pertama adalah hukum identitas, yaitu jika A gabungan B, jika A gabungan himpunan kosong sama dengan A irisan U itu sama dengan A. Yang kedua, hukum nul atau dominasi. Jika A irisan himpunan kosong itu sama dengan himpunan kosong itu sendiri. Jika A gabungan U, maka nilainya adalah U. Yang ketiga adalah hukum komplement. Jika A gabungan A komplement maka hasilnya U. Jika A irisan A komplement maka hasilnya bilangan kosong. Untuk nomor 4 hukum idempoten. Untuk A gabungan A sama dengan A irisan A itu sama dengan A. Kayak gitu. Terus yang keempat sampai yang ke-10 ini silahkan kalian baca. Itu adalah hukum-hukum yang ada di himpunan. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang teori dasar-dasar himpunan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.